Oke, terima kasih kepada Pak Bernard yang sudah mengadakan acara ini bersama Bu Jacqueline dari Leica Store Jakarta. Saya Ence Chin dan saya seorang fotografer dan Leica Ambassador untuk Indonesia. Dan di kesempatan kali ini saya sebagai moderator ya membantu teman-teman untuk saling bertanya nanti atau jalannya diskusi ya. Jadi pertama-tama tentunya saya ingin mengabarkan ada berita baik bahwa di Leica Store ini ada produk baru ya, yaitu Leica Q2 Monochrome. Di mana saya akan share screen dulu. Saya perkenalkan dulu. Nah, Leica Q2 Monochrome ini adalah suatu produk yang cukup unik karena kalau kita lihat dia memiliki sensor yang monokrom. Jadi kalau kita pakai foto itu hasilnya hitam putih monokrom saja, tidak bisa warna. Tapi hasil dari monokrom itu kualitasnya tentunya lebih tinggi ya. Misalnya low light-nya, ISO-nya bisa sampai 100.000. Dan kemudian dynamic range-nya juga ada peningkatan sampai 2 stop dibanding dengan yang Q2 yang warna. Jadi kalau teman-teman foto di kontras tinggi, saat kalian foto raw, apalagi kalau misalnya mau terangin bagian shadow, highlight, segala macam, itu hasilnya akan sangat lebih bagus ya, lebih dapat semua detailnya. Dan kemudian dia punya desain yang sangat elegan ya, berbeda dengan yang lain. Kalau kita lihat di gambar yang di samping itu dia nggak ada warna sama sekali, misalnya di tulisannya segala macam, dan juga tidak memiliki logo yang seperti biasa red dot Leica logo, tapi dia punya tanda di atas ya, tulisannya monokrom seperti itu. Nah, nanti saya akan bahas lebih banyak lagi tentang itu. Sisanya spesifikasi sama seperti Leica Q, yaitu dia punya lensa 28 mm 1,7 yang sangat tajam sekali, bahkan untuk 47 megapiksel kalau kita foto wide open masih bagus, dan jendela bidik segala macam itu mirip. Ya, mungkin teman-teman sudah kenal ya Q2 ya, sudah dirilis beberapa saat yang lalu ya Q2 yang warna. Oke, lalu juga untuk Q2 monokrom ini sama dengan Q2, dia punya shutter yang bisa mencapai 1/40.000 kalau misalnya kita pakai electronic shutter, misalnya di kondisi luar ya, misalnya terang banget tuh, terus kemudian karena bukaannya f1,7, kita dengan gampang dengan electronic shutter kita bisa dapat hasil yang bagus tanpa over exposure. Jadi itu yang salah satu keunggulan dari Q2, punya electronic shutter yang sampai 40.000. Selain itu, kalau yang kita lihat bedanya sama Q2 yang warna, yang Q2 monokrom itu interface-nya lebih simpel lagi. Jadi kalau kita lihat di menu, itu menu-menu yang berkaitan dengan warna seperti white balance itu otomatis kan nggak ada. Dan beberapa adjustment di JPEG-nya. Tapi di sini ada sesuatu yang unik di Q2 monokrom, di mana dia punya setting toning ya, yaitu sepia, blue, selenium. Nah, ini cocok banget kalau teman-teman yang pengen nostalgia, memang pengen bikin kesan jadul ya di foto itu. Jadi saya pernah lihat, saya belum pernah coba, tapi saya lihat hasilnya itu tidak berlebihan. Jadi benar-benar kayak film zaman dulu yang sepia itu. Ya, jadi menarik. Lalu soal finishingnya juga bukan chrome tapi matte ya. Jadi dia tidak menarik perhatian karena kalau kena sinar dia tidak memantul cahayanya. Jadi kayak stealthy gitu ya. Dan no Leica red dot logo, dan ladder rate-nya juga beda. Ladder rate yang umum yang saya perhatiin yang SL atau yang Q2 yang warna itu bentuknya diamond pattern. Tapi kalau yang Q2 monochrome itu grain classic grain. Jadi lebih klasik lagi. Jadi orang yang melihatnya dari jauh itu kesannya tuh kita lagi megang kamera yang benar-benar zaman film ya, zaman dulu banget. Itu berbeda. Nah, lalu dia juga ada tulisannya semuanya tidak ada. Kalau yang Q2 kan ada warna merah, ada warna kuning. Di sini nggak ada. Semuanya kalau nggak hitam, abu-abu, putih. Ya. Dan tentunya ini made in Germany ya kamera ini. Ya. Jadi memastikan quality control yang sangat bagus. Ya, saya dengar bahwa Leica Q ini salah satu yang punya kualitas kontrol yang sangat tinggi.
untuk orang yang mesti servis itu sangat sedikit sekali, kalau nggak salah 0,5%, jadi sangat sedikit dibanding dengan yang kamera-kamera pada umumnya. Jadi kualitas kontrol teman-teman bisa tenang di sini dengan Leica Q. Ya. Oke, soal aksesoris itu tentunya ada hand grip baru. Kenapa ada hand grip baru? Karena leather rate-nya beda. Jadi untuk menyamakan itu klasik leather rate-nya, ini ada yang baru. Meskipun yang Q2 mesinnya bisa pakai juga, tapi diamond pattern, jadi agak beda. Kemudian yang menarik juga, karena ini black and white, teman-teman mungkin pengen bikin landscape yang dramatis, yang langitnya mungkin gelap banget dan sebagainya, itu perlu filter ya. Jadi salah satu filter yang populer ya yellow, green, sama orange. Jadi kalau misalnya landscape mungkin orange, kalau potret biasanya orang pakai yellow ya untuk segala keadaan. Green untuk keperluan khusus ya. Kemudian ada Q2 thumb support, ya ini bisa dipakai juga kalau udah punya yang Q. Ada protektor, ada carrying strap, ada waist strap, ya standar aksesoris. Dan tentunya karena dia menggunakan, dia punya fisik yang sama, maka juga menggunakan baterai yang sama, dan juga tersedia flash bagi teman-teman yang mungkin suka flash fotografi. Leica ternyata punya flash juga, dan flashnya kecil-kecil ya, SF40, 60 ya, ini 60 itu cukup powerful tapi ukuran kecil. Dan juga kalau yang mau remote control flash, misalnya untuk strobis ya, itu juga ada. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Q2 monochrom ya. Nanti kalau teman-teman pengen tanya tentang produknya atau apanya, silakan bisa di-chat. Kalau memang sudah tidak sabar ingin mencoba, tentunya Leica Store Jakarta di Plaza Senayan, lantai 3 itu ada. Ya, jadi siap teman-teman bisa ke sana untuk mencobanya secara langsung ya. Seperti itu. Jadi demikian aja dari saya. Jadi saya mungkin persilahkan Om Ruben ya. Jadi Pak Ruben, Om Ruben atau Ko Ruben lah ya untuk bercerita ya, karena Om Ruben ini salah satu yang fotografer yang mendapatkan kepercayaannya untuk mencoba Leica Q2 monochrom ini bahkan sebelum global launching. Nah, ini suatu yang sangat privilege sekali ya. Bahkan saya belum mencobanya sebelumnya. Jadi istilahnya nggak kebagian. Jadi istilahnya jadi oke, jadi Om Ruben akan segera. Tapi bukan hanya Leica Q2 monochrom. Tentunya kita ngomongin topik yang lebih luas lah ya tentang black and white fotografi. Jadi gimana nih sebenarnya nih black and white fotografi kalau di Indonesia mungkin black and white fotografi sesuatu yang masih banyak orang salah paham ya tentang black and white. Kenapa kalau bisa foto warna kenapa hitam putih? Nah mungkin dari presentasi sharing dari Ruben ini bisa lebih mencerahkan. Jadi bagi teman-teman yang juga ingin berkomentar, bertanya, silakan nanti saya akan coba monitoring bagian chatnya. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan tanyakan kepada Ruben. Oke, silakan untuk share screen-nya mungkin. Thank you, Cek. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Udah lama kita nggak ada kelas, setelah kira-kira mungkin 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih dari kelas terakhir. Ini seri workshop dari Leica yang terkini. Ada 4 seri, ini seri ketiga. Minggu depan ada Lydia yang akan bawain, sama masih ceritanya adalah black and white. Oke, buat teman-teman yang pernah melihat karya saya, mungkin tahu kebanyakan saya motret itu color. Kebanyakan color, kenapa kebanyakan color? Karena memang yang saya lihat warna. Yang saya lihat warna sebagai komposisi, warna sebagai leading, dan segala macam gitu. Jadi, point of interest ada di color gitu. Kalau itu yang ada sebenarnya ada di default, yang biasa saya lakukan gitu. Tapi beberapa kali juga saya ngambil foto black and white. Nah, lately memang saya pelajari lebih lanjut lagi tentang sebenarnya black and white fotografi itu apa gitu. Black and white fotografi bukan sekedar memindahkan atau mengkonvert foto warna jadi black and white. Buat saya tidak
tidak sesimpel itu gitu. Jadi buat saya memang saya pikir saya harus punya pengertian yang berbeda, saya harus punya pemahaman yang berbeda tentang gimana sih saya menghandle black and white fotografi. Di kenyataannya kondisi real yang ada kita lihat sebenarnya kan semua berwarna. Semuanya berwarna, dan begitu jadi black and white sebenarnya itu unreal. Itu tidak real lagi gitu. Karena sebenarnya yang kita lihat kan berwarna gitu, kayak kulit manusia warna kuning, coklat gitu kan, hitam gitu, atau tumbuhan warnanya hijau, tapi begitu jadi black and white itu hilang semua. Nah, buat saya jadi sebenarnya black and white itu unreal karena tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ada yang hilang dari fotografi black and white. Apa itu? Jelas jawabannya warna. Dan kehilangan warna itu bisa jadi kehilangan banyak kalau kita tidak bisa menghandle-nya dengan baik gitu. Kenapa? Karena warna kulit, misalnya warna kulit orang yang berbeda akan terlihat hanya sebagai grading gitu. Atau warna apa namanya bunga yang warna, misalnya ada warna biru, ada warna merah, hilang semuanya. Nah, dari pemahaman seperti begitu, harusnya kita mengerti bahwa memotret black and white itu artinya harus mempunyai pendekatan yang berbeda gitu. Saya benar, kalau saya tipe shooter yang semuanya jadi personal gitu. Kalau semuanya jadi harus personal, saya harus benar-benar mengerti kenapa saya motret ini, kenapa saya ngambil komposisi ini, segala macam tuh buat saya harus mengerti gitu. Buat saya motret bukan sekedar oh ya harus bagus ya, tapi saya harus happy, dan untuk happy itu saya sejadinya banyak mikir sendirilah gitu. Oh iya, kalau black and white harus begini. Agak rumit memang, tapi ya saya enjoy dengan kerumitan yang ada itu. Oke, di beberapa occasion saya motret BW, saya coba share screen ya. Bentar. Oke. Beberapa occasion saya motret menggunakan sorry sebentar. Menggunakan black and white. Bisa dilihat ini share screen-nya? Bisa. Ya? Bisa. Oke. Beberapa kali saya pakai untuk menjelaskan ruang. Jadi biasanya arsitektur segala macam itu ya saya pakai untuk menjelaskan ruang, dan karena ruang itu sebenarnya dijelaskan dengan nggak dengan warnanya gitu. Jadi ini saya potret di salah satu buildingnya Tado Ando di Osaka kalau nggak salah. Ini di Osaka. Ini di Osaka. Nah, Tado Ando itu punya karakter semuanya warnanya pakai warna plastik gitu ya. Jadi temboknya dia pakai semen, finishingnya. Jadi color itu benar-benar bukan hal yang jadi bagian dari arsitekturnya Ando. Nah, saya pikir ini tempat yang tepat untuk saya menggunakan media black and white untuk menjelaskan space tanpa terdistract sama sekali oleh warna gitu. Mana yang bagian depan, mana yang sebagai support, kira-kira begitu. Jadi semuanya clear. Jadi tidak ada warna yang mengganggu gitu. Atau ini kalau lihat aslinya bagus sekali sih. Dia berubah seiring dengan gerakan cahaya matahari. Dia punya bayang-bayang itu benar-benar berbeda gitu kalau pagi, siang, dan malam. Ini juga projectnya Ando. Ini di mana ya, lupa. Ini di Naoshima kalau nggak salah. Ya di Naoshima. Ini hotel itu saya ngambil refleksi gitu. Sebenarnya kondisi pinggirnya berwarna, tapi saya merasa tidak butuh warna untuk menjelaskan foto ini karena garis-garis yang ada, masif, bidang-bidang masif yang ada itu sebenarnya yang harus saya keluarin, dan warna hanya akan mendistract foto yang ada. Next. Ini lupa nih siapa ya arsiteknya. Ini di Kanazawa. Iya, di Kanazawa.
Suzuki kalau nggak salah ini. Sama arsitektur Jepang yang minimalis, meskipun landscape-nya adalah sangat berwarna, tapi saya tidak merasa perlu membawa warna ke dalam foto ini karena space yang terjadi akan lebih kuat ketika warna tidak terlibat dalam komposisi gitu. Dan bentuk lebih jelas. Bentuknya jelas gitu, jelas semuanya, nggak terdistract sama warna. Beberapa arsitektur yang saya foto memang saya memilih untuk menggunakan black and white dengan alasan bahwa ya memang yang mau saya ceritain adalah space yang terjadi di antaranya. Nah ini lain lagi, ini cerita perkampungan nelayan di Jakarta Utara. Saya motret dari atas. Nah, oke, balik dari dulu. Nah, dalam kondisi seperti gini, saya juga memutuskan untuk tidak menggunakan color. Kenapa? Yang color juga oke, tapi sebenarnya lebih kuat untuk yang black and white karena ini warnanya tuh ramai sekali dan memang apa ya? Dia punya warna kan nggak seragam gitu. Begitu ini jadi color, perhatian akan lari kemana-mana sih. Tapi begitu black and white, dia hanya akan terpusat pada satu benda yang kapal ini yang terpisah dari yang lain gitu. Untuk dalam kondisi seperti ini, saya menggunakan black and white dengan alasan bahwa dengan black and white saya akan punya fokus yang lebih jelas, fokus yang lebih mudah dibaca. Kan kalau motret tuh kadang-kadang ini apa? Kita yang paling penting sebenarnya bagaimana kita menggiring orang untuk bisa melihat poi kita dengan cepat. Saya punya teori satu tuh, kalau foto kita mau kelihatan gitu dalam 4 detik, kita orang harus bisa mendefine sebenarnya struktur foto ini seperti apa. Kalau dalam lebih dari itu orang harus nyari, oh ya ini ceritanya apa itu. Buat saya ya itu foto yang mungkin harus dipertajam gitu. Nah, dengan asumsi demikian, saya pikir black and white foto itu akan meliding dengan lebih cepat kalau dia punya karakter seperti dalam foto ini. Jadi terlepas dari lingkungannya, background-nya kontras, dan ya warna-warna jadi juga tidak penting lagi gitu. Ini contoh lain, ketika form jadi penting, ini kan kelihatan 1, 2, 3 gitu, kapal atau kencong gitu. Terus lagi jadi yang dilihat lagi bukan warna atau shadow and highlight seperti ini. Nah, begitu masuk ke ini foto saya tahun kapan ya, 2015 kali. Foto 5 tahun, 6 tahun lalu. Jarang sekali saya memindahkan foto yang berwarna jadi black and white, kecuali memang benar-benar foto itu cocok untuk black and white. Salah satunya ini. Ini saya motret di Jakarta, lagi di satu perkampungan, lagi ada banjir waktu itu. Jadi orang-orang lagi bersih-bersih gitu, lagi bersih-bersih, saya ikut nyemplung juga waktu itu, sepinggang di Jatinegara ini. Lagi banjir tinggi, waktu itu Ciliwung belum dikeruk ya, jadinya ya banjirnya memang tinggi. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti begini, saya sangat tertolong dengan black and white. Kenapa? Karena ini kan berwarna-warni sekali nih. Ini coklat, yang temboknya sini warna hijau, udah gitu ininya apa? Baju-baju gantung-gantung warna-warni udah. Nah, memang dengan dari awal pun sudah sadar sih ini saya akan ambil untuk frame black and white. Jadi ini judulnya happiness. Jadi waktu itu kasih judul happiness itu tidak bergantung dengan ada punya di pinggirnya gitu, mau banjir juga happy aja. Ekspresi yang dilihat ini, ekspresinya ini seperti ini, jadi saya nggak butuh warna di pinggirnya, malah warna itu akan mendistract. Ini ada di mana, di Sunda Kelapa ya, di Sunda Kelapa nih, foto-foto
orang yang sedang bekerja. Black and white juga sering saya pakai buat hal-hal foto-foto seperti ini nih, yang apa ya namanya ya, potret yang sangat dekat gitu, yang benar-benar saya ngeliat orangnya itu teksturnya bagus. Ini saya potret di Malaysia, orang-orang ini orang India kalau salah, dia lagi ngerokok, rokok linting gitu, saya deketin, ada ngobrol. Tekstur mukanya bagus, itu lightingnya juga bagus, lagi backlight itu saya kasih metering di muka, meteringnya ada di mukanya dia, udah semuanya udah selesai gitu. Dan saya merasa ini karakter band Black and White akan keluar dalam frame-frame seperti ini. Ini di stasiun Bandung ya, kondisi lightingnya backlight semua dan warnanya sangat berantakan. Kan tahu sendiri namanya kereta api, yang ini warna merah sama oranye gitu, yang ini warna biru, ini warna hijau. Aduh, kalau mau komposisi warna gimana yang ngerapiinnya? Saya nggak udah gitu, tiang-tiang ini warna putih dan biru, nggak salah ini, terus ada garis di lantai oranye gitu. Aduh, gimana ngerapiinnya ya? Kayaknya ya begini-begini nih, kayak gini-gini pasti gitu main black and white gitu jadinya. Nah, ini hobi lama, belusukan ke kampung-kampung, masih di sekitar rel kereta api. Ya, kalau belusukan ke kampung, teman-teman tahu sendirilah, namanya kampung, warna nggak ada yang bisa diatur gitu. Dan kadang-kadang kalau kita mau ngambil entire tuh model begini, ya repotnya udah bener-bener repot gitu. Warna tuh bisa sangat-sangat dominan. Ini ada di sini, saya ingat, di sini ada satu warna oranye atau merah gitu, kuat sekali, udah kebingungan. Kalau motret pakai angle gimana pun gitu ya, sebelah sini tuh pasti keluar. Sementara yang saya butuhnya fokus ke sini sih. Ini udah belakangnya udah clean nih, udah putih, si orangnya udah cukup gelap. Itu aja masih nggak cukup untuk menyederhanakan scene ini menjadi scene yang cukup kuat. Jadi, wah ini kayaknya benar-benar frame BW deh, ya udah gitu. Nah, tapi memang waktu zaman itu saya masih berlari-lari antara BW dan color. Ini contoh-contoh seperti gini pasti pada kebayang ini warna apa nih, oranye nih, teh botol. Udah gitu depan sini nih, ini lumutan, warnanya warna agak-agak hijau, ini ada gantungan segala macam. So simple dengan BW, so simple semuanya jadi lebih sederhana. Balik lagi ke tujuan awal, aim saya dalam memotret adalah menyampaikan apa yang message yang mau saya sampaikan dengan clear sampai ke audience. Dan salah satu bagian dari menyampaikan message itu dengan tepat adalah ngasih poinnya jelas gitu. Poinnya jelas, poinnya harus clear gitu. Yang lain lagi, itu beberapa foto single yang saya buat di masa-masa lalu. Jadi balik lagi, memotret color dan memotret black and white itu bukan sekedar mengkonversi dari ini color, gue pengennya black and white gitu. Saya pengen foto black and white, ya udah semua foto black and white tinggal di convert, semua foto color tinggal ke convert ke black and white. Nggak bisa begitu sih. Kalau buat saya, how handle black and white dan how you handle color is a different things. Yang pasti pertama, kita harus hati-hati sekali dengan background, foreground harus hati-hati sekali. Karena ketika kita motret warna, kita dibantu oleh color yang meliding, yang misalnya ngebantu kita untuk memilih point. Tapi begitu black and white, color itu hilang gitu. Ini contoh yang sebenarnya sangat baik untuk menjelaskan foto black and white itu harus seperti apa. Ini pernah saya print juga. Di depan ini benar-benar gelap, hitam, yang ini agak-agak abu tua, yang belakang ini abunya abu muda gitu. Jadi kelihatan ada tiga gradasi
kedalaman, yang satu paling depan, keduanya tengah, yang paling ketiga di belakang. Nah, black and white foto juga sebenarnya akan sangat kuat kalau kita mau apa namanya mengeksplorasi detail. Ini potret makakus ya kan, makakus monyet. Saya ngeliatin ini kok ada sidik jarinya ya, ternyata ada sidik jari loh monyet, baru tahu kan, saya juga baru sadar ada ini. Monyetnya dekat sekali di balik cermin, di balik kaca. Saya motret dia gitu, diam aja gitu, senang kali foto. Ini detail-detail ini, rambutnya segala macam itu kena lightingnya tuh pas banget gitu. Saya pikir kalau ini dibikin, saya udah coba berusaha dengan f sekecil mungkin untuk ngasih depth yang dalam, tapi color-nya tidak terlalu memuaskan. Jadi memang saya ini kayaknya ini ya, inilah salah satu kenapa kapan fotografi black and white dipakai gitu. Pas lagi low light seperti ini juga saya sering kali pakai black and white. Oke, itu untuk yang single foto, beberapa single foto yang pernah saya buat. Sekarang saya mau sharing satu sebentar ya. Satu project saya, ini project lama, tahun 2016 kalau nggak salah. Ini tong setan. Tong setan itu, oke. Ini tong setan ceritanya. Jadi tong setan itu sebenarnya namanya bukan setan sih, namanya aslinya tong stang gitu. Jadi cuman orang-orang Indonesia jadi lidahnya jadi setan jadi setan, jadi mis apa bahasanya mis lah, tapi sebenarnya stang itu jadi stang motor gitu, stang sepeda. Ini atraksi yang beberapa teman foto beberapa kali motret kali belakangan ya. Ini saya motret ini tahun 2015, masalah 2015 atau 2014 malah. Jadi dia putar-muter gitu di dalam sini. Saya ngikutin rombongan ini sampai mereka pindah-pindah beberapa tempat dari pasar malam sampai berapa kali, 7, 8, 9 kali gitu saya ngikutin. Terus saya ikutin foto terus. Ini long project waktu itu dulu. Yang ada di sini nggak lengkap sih fotonya. Cuman memang dari awal foto series ini saya buat black and white. Benar-benar sadar mau dibuat black and white, sepenuhnya sadar. Kenapa? Karena pertama lighting ketika ini pas lagi siang, lightingnya sangat berubah-ubah. Saya motret dia siang, motret dia malam, kebanyakan atraksi itu pas lagi malam. Pas lagi gini tuh pas lagi malam, dan lampunya lampu merkuri. Lampu merkuri itu kan lampunya kalau dipotret pakai color itu ada kayak gradingnya gitu. Jadi kayak ada garis-garis itu, wah udah susah deh, berantakan. Bikin satu continuity dari foto satu foto lain tuh hampir tidak mungkin dengan warna gitu. Jadi ada garis orange, garis apa namanya magenta ya, dominan sekali dan rusak fotonya kalau mau dibikin satu nyambung satu dengan yang lain tuh kayaknya nggak mungkin deh, itu udah. Jadi akhirnya dari awal memang saya putuskan memang karena masalah teknis udah foto ini harus black and white. Di samping masalah teknis adalah masalah feelingnya bahwa foto series ini adalah series yang harus keras karena memang ceritanya adalah cerita sesuatu yang keras, dan saya pikir bukan warna pilihannya. Oke. Ini foto tong setan ketika siang-siang, ketika mereka lagi masih istirahat gitu. Mereka kalau istirahat tuh siang, baru bangun jam 12 gitu. Karena mereka kalau manggung tuh kan sampai malam. Kan mereka biasanya tuh ada di pasar malam, dan mereka manggung sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam gitu. Belum sudah itu beres-beres, jadi siang-siang biasanya waktunya mereka tidur. Mereka tidur bareng di sini, di tempat ini ada berapa orang, 2-3 orang gitu. Tidur di sini, ada motor di kandang motornya. Ini salah satu aktornya gitu. Yang saya ikutin di sini itu
tong setan yang ada 3 motor dan 1 sepeda, jadi 4, pemainnya 4. Ini pas lagi malam hari, begitu malam hari biasa mulai aktivitas di belakang ini kelihatan ada pasar malam. Ini saya dimotret orang lagi beli tiket untuk masuk ke wahananya. Nah, ini pintu masuk ke si tong yang tadi. Motor-motor kelihatan ya di belakangnya. Salah satu pengendaranya lah, mereka lagi belum mulai pertunjukan. Ada 3 motor dan 1 sepeda. Katanya sih sepeda ini yang pertama kali dipakai buat pas lagi mereka baru belajar. Jadi kalau udah bisa baru naik motor. Nah, motornya yaitu semuanya dipretelin supaya ringan dan ada modifikasi di mesinnya. Nah, ini orang ini lagi nyetel waktu itu sebelum pertunjukan, dia lagi nyetel mau siapin motornya seperti apa. Waktu itu ini lihatin, ini stang kanan ya, stang kanan harusnya ada kopling kan, ini nggak ada kopling karena semuanya udah dibikin ya udah begitu, semuanya single. Nah, ini motret dari bawah sebelum pertunjukan, orang-orang di atas, saya turun ke bawah, di tengah-tengah, aduh berisik. Beberapa teman yang udah pernah motret pasti tahu lah rasanya gimana. Bau, iya, berisik, iya. Ini saya motret pakai lensa wide sekali, lensa berapa ya? 21 di full frame. Nah, atraksinya ya gitu, ngambilin uang sambil muter gitu. Ini saya saking kenalnya sama grup ini, gengnya ini nih, karena sering datang, saya print beberapa foto, kasih ke mereka, terus mereka senang, terus taruh di depan loket penjualan. Saya print gede, berapa ya? 10R gitu. 10R atau lebih ya? Kayaknya 10R deh. Nah, ini kalau di warna nih kelihatan nih. Ini warna gini, warnanya warna ungu. Saya pikir enggak deh, black and white sih udah pasti. Ini saya pemotret pakai fish eye pas lagi akhir pertunjukan. Jadi semua pengendaranya naik gitu ya. Nah, ini akhir pertunjukannya, terus udah gitu saweran uang, mereka kumpulin uang yang dibagi nanti ke masing-masing pembalap yang lain, pengendara yang lain. Itu sih project yang pernah saya buat untuk dengan black and white. Ada pertanyaan dulu nggak? Cek? Ya, gimana teman-teman? Keren banget ya. Ada pertanyaan mungkin dari kedua ini yang ditunjukin tentang black and white. Kayaknya belum ada. Jadi saya aja ya yang nanya duluan ya untuk mancing-mancing nih. Kalau teman-teman mau nanya tentang black and white atau apa ke Ruben ya, silakan. Soalnya ini kesempatan yang bagus sekali. Ngomong-ngomong thank you ya, udah 70 partisipan di sini pada ngumpul di hari Minggu ini. Nah, tadi ngomong-ngomong saya lihat ada beberapa takeaway point lah. Misalnya salah satu yang dibilangin bahwa dengan black and white lebih bisa clear ya fotonya, misalnya arsitektur untuk ruang, dan ini bisa orang langsung lihat formnya tanpa terdistraksi dengan warna, misalnya itu salah satu. Nah, jadi salah satu maksudnya tujuan black and white bagi seorang Ruben juga salah satunya kan untuk supaya lebih fokus ya, bisa lebih fokus. Alasan pragmatis lah. Nah, tapi kalau dari foto hitam putih sendiri, Ruben ngelihatnya gimana? Apa ada kekuatan
foto hitam putih itu punya kekuatan nggak gitu? Selain untuk misalnya karena di lapangan warna ini terus, tapi kalau foto hitam putih sendiri menurut Ruben itu dibandingkan dengan warna ya, soalnya kita tahu bahwa Ruben ini kan hobinya warna ya. Kalau hitam putih itu kalau Ruben lihat ada kekuatannya nggak? Ada apa kesan dari hitam putih? Nah, sekarang lucunya yang di webcam juga hitam putih ya, ini kesannya kuat banget. Jadi gimana tuh? Itu tadi yang seperti saya bilang awal, sebenarnya BW foto itu nggak real, karena kondisi real kita kan sebenarnya tidak hitam putih gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kehilangan warna ketika kita memutuskan memotret hitam putih. Nah, kalau kita udah kehilangan sesuatu warna gitu, kita mesti dapat sesuatu yang lebih baik. Maksudnya, apa sih untungnya kita ngambil, apa sih untungnya kita mengambil black and white pada kita kehilangan warna? Kalau buat saya adalah misalnya ya ekspresi seperti gitu, atau detail, atau spasial, ya apa namanya, ruang yang terjadi itu sebenarnya keuntungan yang harusnya kita dapat ketika kita memutuskan mengambil potret di hitam putih. Uh, yang lagi-lagi ini pendapat pribadi ya. Please nggak setuju kalau misalnya ada teman-teman yang punya pendapat lain. Yang sering jadi misconception adalah sebenarnya foto BW di foto scene yang sebenarnya punya kekuatan untuk color, jadi colornya menonjol, diambil untuk BW dengan alasan oh ya udah karena ini mau ngambil ekspresi gitu. Padahal sebenarnya nggak ada ekspresi apa-apa di situ. Orangnya jauh dan tidak ada ekspresi khusus gitu, tidak ada gesture khusus atau tidak ada detail yang mau ditonjolkan. Sebenarnya yang jadi kadang-kadang jadi mislead gitu. Lagi bottom line-nya adalah once we lose color, what can we get? Apa yang harus kita dapat? Entahkah itu ekspresi satu, entahkah itu detail kedua, entahkah itu space atau apa. Kalau saya mendefine tiga itu sebenarnya yang paling sering terjadi, detail, ekspresi, atau ruang yang akan terbentuk itu sih. Oke, thank you. Oke, ada yang baru nanya nih, ini dari Alif Lutfia nih. Selamat malam Om, saya mau tanya kebanyakan foto black and white kan identik dengan street fotografi ya. Apakah ada tips untuk mendapatkan foto objek secara natural? Nah, ini sebenarnya mungkin dua pertanyaan, satu komentar, satu pertanyaan, jadi mungkin satu-satu. Jadi benar juga ya, kalau saya lihat ada di dalam street fotografi itu black and white itu sangat populer ya, sangat populer, bahkan ada grup sendiri kayak street fotografi semuanya BW gitu ya. Nah, itu apakah benar street fotografi itu identiknya dengan BW dan gimana komentar Ruben ya? Ini komentar aja sih, bukan pertanyaan. Mungkin itu tuh. Bisa ya, bisa enggak. Ya itu tadi kuncinya sih sebenarnya apa yang mau ditonjolin. Once mau nonjolin detail, ya go to detail gitu. Jadi waktu street fotografi itu apakah kita harus switch ya? Jadi misalnya kita lihat, oh ini kayaknya bagusan black and white, terus saya yaudah foto black and white, terus saya lihat warna, terus saya ubah warna. Atau waktu kita berangkat, misalnya sebelum berangkat kita, saya memang mau hitam putih gitu. Better pendekatan seperti apa, Ben? Kalau soal. Nah, itu salah satu contoh yang orang sering bilang kita punya matanya hitam putih sama matanya color itu matanya color sama matanya BW itu beda. Contoh ini nih, frame ini. Mungkin ini nggak akan terlalu pengaruh banyak ketika kita ngambil color atau BW karena surrounding sininya, pinggirnya sini nih, si tiang-tiang papan-papan kayunya ini kan udah warnanya kan udah warna yang monokrom juga gitu. Jadi dia akan jadi framing rapi, framingnya paling kecil-kecil ini orang-orang ini yang beda lah gitu warnanya, tapi kan tidak terlalu dominan gitu sebenarnya, warnanya kan kecil-kecil, tiangnya juga sebenarnya kan ya nggak apa-apa beda warna, nggak apa-apa. Background tengahnya ini, tendanya sendiri juga kan satu warna.
frame-frame seperti gini mungkin oke lah, masih kita bisa milih color oke, BW oke gitu. Tapi begitu ketemu yang seperti ini nih, nah eh, pendekatan kita sebagai fotografer untuk memilih BW dan color bisa jadi akibatnya adalah di bagaimana teknik setting kamera yang kita akan pakai. Kalau kita ngambil foto ini color, mungkin kita mesti ngambil depth of field setipis-tipis mungkin. Kenapa? Karena bagian belakang background ini harus kita hilangin karena warnanya berantakan. Okay. Secara teknikal bisa jadi begitu. Nah, kalau di dalam kondisi ini saya sudah memutuskan dari awal saya nggak mau pakai color, jadi saya akan pakai BW. Jadi matanya memang dari awal di style BW. Saya tidak punya kewajiban, tidak punya keharusan untuk ngambil ini setipis mungkin. Jadi saya kasih cukup tebelah 4 f4 atau berapa, nggak apa-apa belahannya warnanya kayak gimana pun, toh tidak akan terlalu berpengaruh karena memang saya udah framing dia di posisi yang tepat gitu ya. Nah, keuntungannya adalah saya punya speed yang lebih cepat lah. Kalau kayak gitu. Yeah. Dengan ISO yang sama, speednya lebih cepat kan. Which yang kalau motret kayak gini kan speednya harus 800 gitu ya. At least ya, 600 atau 800 gitu waktu dulu. Ya itu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya bisa jadi keputusan BW atau color itu akan berpengaruh ke setting. Yeah. itu ide yang saya baru dengar nih di sini. Jadi keren juga ya. Jadi berpengaruh dengan pilihan depth of field dan sebagainya. Iya, depth of fieldnya juga pengaruh gitu. Oke, kayaknya teman-teman juga nggak sabar lagi nih pengen lihat foto-foto Ruben yang menggunakan Q2 monochrome. Kata Pak Diki udah ini nih, udah semangat untuk jadi terinspirasi. Jadi pengen lihat juga nih Q2 monochrome itu gimana sih foto-fotonya, hasilnya. Beberapa minggu lalu saya coba dipercaya untuk bawa Q2 monochrome. Saya punya waktu tidak panjang untuk nyoba, ya. Saya motret di utara, Jakarta Utara. Pokoknya ketemu laut gitu. Pokoknya temanya adalah laut. Ini satu scene di Cilincing dekat rumahnya Ibu Evi. Ini scene pertama yang scene awal banget. Ini saya kaget ngeliat frame aslinya ini bisa. Jujurnya saya nggak pernah motret raw. Saya tuh tidak pernah motret raw sama sekali. Jadi saya motret JPEG, udah. Itu karena memang dasarnya nggak terlalu suka otak-atik gitu. Jadi ya udahlah apa adanya aja gitu. Saya motret ini lihat di viewfinder gitu, ngeliatin hasilnya kok ada yang aneh ya, apa ya? Ternyata grading ini kan jauh banget nih dari hitam ke sini ke jauh ini. Ini saya potret ini juga pakai RAW nih karena memang judulnya kan kamera test. Jadi saya buka RAW-nya, ya, gradingnya ya jauh banget sih. Jadi kayaknya ya ini kamera tidak punya nggak kehilangan setiap zone gitu. Jadi kalau orang BW kan film apalnya kan zone system gitu. Zone system zaman film. 0 dari 1 sampai berapa ya? 20. 10. Nah, ini kayaknya lebih dari 15 zone system, ada lengkap banget gitu. Dynamic range-nya ya, range-nya. Iya, range-nya kok lebar banget gitu. Nah, memang motretnya kan BW, apa yang dilihat juga BW. Dari awal saya setnya untuk itu, jadi saya pakai f tuh paling kecil kayaknya 11 atau 8 gitu. 8 atau 11 lah antara itulah. Sisanya 16 mentok gitu. Kenapa saya bikin gitu? Karena ISO-nya juga kan di ISO tinggi tuh nggak ada noise-nya gitu. Sampai pernah saya coba sampai 20.000 deh. 20.000 kayaknya noise-nya masih oke lah gitu. 20.000 ISO 20.000 dibikin foto ukuran besar aja mungkin masih oke gitu. Ya jadi setting ya itu tadi ketika pemilihan
mengambil foto black and white akhirnya berujung pada perubahan setting kamera gitu. Biasanya saya biasanya setting standar saya adalah speed priority. Jadi speednya saya kunci, ISO-nya saya lepas. Kadang-kadang kalau saya butuhin si aperturnya saya rubah. Tapi saya punya satu yang lepas nih, ISO-nya masih goyang nih. Tapi main-nya adalah speed priority. Jadi saya ngunci di speed-nya 250 gitu. Main-nya adalah speed priority yang di-adjust dengan aperture yang dimainin gitu. Tapi ISO saya lepas biasanya. Tapi begitu pakai Q2 monochrome memang saya ngerubah pola itu. Jadi setelah nyoba beberapa kali sebentar di dalam mobil, kayaknya saya harus ngerubah pola nih. Jadi F-nya saya kunci, speed-nya yang saya mainin justru. Jadi base-nya adalah aperture priority dengan adjustment di speed. Oh, mau speed kencang, geser. Kalau nggak balik lagi ke auto, ISO dilepas. Begitu tahu ISO-nya sampai tinggi, makin bebas-bebas aja, saya kunci dua-duanya. F15, speed-nya 250, 125 paling kecil. Malah mungkin nggak pernah pakai 125, 250, 500 gitu. Jadi ya aman aja gitu, karena oh iya ya, saya punya safety net tuh sampai berapa belas ribu gitu kan ISO-nya kan. Iya. Udah biarin aja kalau kayak gitu sih. Lebih bebas jadinya. Kalau kalau kamera warna biasanya memang lebih tegang. Biasanya kalau udah 3.000-an, 6.000 tuh udah tegang banget. Gitu kan? Udah tegang lah, 6.000 itu udah batas psikologi. Kalau bisa jangan sampai 6.400. Tapi kalau untuk BW, kadang-kadang nggak sengaja tadi ya cerita 10.000, 20.000 juga setelah dilihat juga masih detail gitu. Nah ini gimana? Ini fotonya menarik sih bagi saya karena dia punya gradasinya lengkap ya, dari yang tadi yang bilang John System dari gradasi abu-abunya. Ini kerasa nggak kalau misalnya pakai kamera yang warna dibanding dengan monokrom kalau dilihat dari filenya? Soalnya kalau dilihat dari zoom kan ya tentunya maklum ya, kalau zoom itu kan udah ada kompresi segala macam. Tapi ceritanya sendiri gimana melihat gradasi warna yang kayak? Saya nggak expect. Jadi memang lagi karena mata BW dan mata color ketika kita motret kita harus adjust. Apa yang dicari di BW, apa yang dicari di color beda. Salah satu guidance saya dalam motret BW adalah mencari kontras. Nah, di scene ini atau contohnya, oh ya kontras, karena lighting itu cuman berhenti sampai ke bagian atas ini. Ini kapal kan agak melengkung gitu. Jadi lightingnya cuman berhenti di baris seperti mungkin 40% atas, begitu ke bawah dia jadi lebih gelap si bodi kapalnya. Nah, cuman orang ini karena dia posisinya recess dan debunya juga recess, jadi dia kena lighting yang berbeda. Seperti tempelan, but ini straight out of camera. Jadi benar-benar apa adanya ya begini gitu. Jadi guidance memilih kontras itu kayaknya memang salah satu guidance yang harus dimengerti sekali gitu, dan dipahami sekali gitu. Jadi matanya benar-benar harus kontras. Tune ke situ ya. Ke lighting menjadi sangat penting ya. Jadi kemampuan melihat cahaya bagian terang dan gelapnya kalau bisa ada perbedaan. Nah, ini ngomong-ngomong ada pertanyaan nih dari Pak Diki Adiwoso, dan penasaran juga saya karena saya sendiri belum pengalaman megang kamera monokrom itu. Jadi waktu kita pakai viewfinder atau pakai LCD, apakah itu warna atau BW, dan juga bagaimana apakah clear gak gitu waktu motretnya, clear gak, kelihatan kayak yang tadi katanya John System atau apa, maksudnya kaya gak gitu kualitas dari ininya. Kalau nggak di zoom nggak kelihatan Pak Diki. Tapi waktu foto itu warna tampilan di jendela bidik itu warna atau BW gitu? BW. Jadi di LCD BW, di viewfinder juga BW. Juga BW ya. Iya. Jadi itu membantu lah kita untuk previsualisasi kira-kira kita dapatnya apa. Kalau ya bisa ya di saat memang udah kayak gitu ya settingnya.
Satu lagi ya yang pengaruh ya sebenarnya metering. Ya, ini hal baru nih. Jadi di masa-masa lalu, di kondisi-kondisi atau hunting-hunting sebelumnya, saya tidak pernah merubah metering dari spot metering. Jadi saya cuma pakai spot metering saja. Jadi karena buat saya spot metering itu paling nyaman untuk ngukur ngunci. Saya biasa mainannya kan AE-log-nya tuh selalu main gitu. Jadi ngunci AE-log tuh enak sekali kalau pakai spot metering karena kejaga terus. Nah, cuman kali ini nih ketika pegang Q2M, saya ngerubah setting meteringnya. Saya pakainya weighted average. Center weighted. Yang average meteringnya kenapa? Begitu saya pakai spot, ternyata ini workflow yang saya punya ya. Begitu saya pakai spot, aduh berat sekali ngerubah-rubah, mindahinnya gitu, mindahin mencari highlight kontrasnya, dan ternyata cara kerja saya motret ternyata lebih cocok dengan metering average. Kenapa? Dengan kamera yang bisa punya dynamic range begitu, mau ya udah pakai average saja. Jadi agak malas sih sebenarnya, karena semuanya sudah selesai di kamera. Oke, lanjut. Ada foto-foto yang lain. Ini lagi contohnya, saya nggak bisa motret dari dekat ini, karena COVID, harap maklum. Pas lagi sebelum pergi mikir juga nih, aduh gile, udah lama nggak hunting, sekarang hunting harus pakai masker, nggak bisa deket-deket lagi. Dan salah satu frame yang memang saya cari adalah portrait. Gimana cara saya bikin motret portrait tanpa harus dekat? Ya pakai tele gitu kan. Pakai tele juga si Q kan 28, tapi kan dia ada digital crop-nya kan. Saya nggak pakai digital crop-nya sih, saya tetap pakai 28-nya, cuman saya crop di komputer ini. Ini hasil crop kira-kira 75 mungkin sampai. Iya, hampir 75. Wow. Kira-kira 75 lah, ini bukan 50 kayaknya. Iya. Ini juga sekalian saya sebenarnya mau nanya juga sih tentang di Leica apa? Q2 ya, dan Q2 monochrome tentunya ada cropping mekanisme juga ya, yang ada yang kayak kita tinggal pencet tombolnya, defaultnya kan di belakang itu kita bisa ganti jadi frame 35, 50 dan 75 seperti itu. Nah, Ruben sendiri pakai nggak itu? Selain itu juga kalau misalnya pakai, misalnya yang seringnya itu ke focal length yang berapa? Yang ke 35 kah, 50 atau kebanyakan ke 75? Untuk pengalaman untuk pakai Q atau juga Q2 monochrome tentunya. Itu gimana? Kalau setting kamera, gue punya setting kamera itu memang apa ya? Kamera yang nempel tuh harus benar-benar akomodasi saya punya workflow gitu. Nah, so far dengan Q yang lama, sebelum Q monochrome ini, tombol yang terdekat dengan jempol itu saya pakai buat auto exposure lock. Biasanya, di Q2 monochrome biasanya orang pakai itu buat zoom, digital zoom, 28, 35, 50, 75. Cuman saya nggak pakai itu untuk digital zoom gitu. Nah, saya masih pakai auto exposure lock yang sekarang kalau udah pakai metering. Kenapa saya pakai buat exposure lock? Karena saya pakainya kan spot metering gitu. Jadi saya butuh sekali itu tombol, mungkin kalau di kamera saya udah aus kali. Oh, iya. Pencet terus. Diganti fungsinya jadi AE lock. Bagi teman-teman yang terbiasa itu diganti. Jadi waktu di komputer, di post processing baru nanti terus di crop seberapa gitu ya. Mungkin ya kalau saya pegang lagi ini di sebulan lagi, mungkin tombol itu jadi fungsinya bukan AE lock lagi gitu. Iya, karena udah pakai sistem metering yang berbeda ya, yang lebih. Iya, karena sistem meteringnya udah beda sekarang. Kemarin nyoba baru sebentar. Tapi kira-kira crop waktu post processing sering crop juga ya ke 50 atau 75 misalnya untuk keadaan. Iya. Kalau ini contohnya kualitasnya masih oke. Kualitasnya kalau dilihat di masih oke banget sih kalau ini sih.
nanti di belakang ada satu frame lagi yang kayaknya itu mungkin 200 mili kali di cropnya. 200 mili. Jadi meskipun dia punya satu lensa ya Leica Q monokrom karena dia punya detail sampai ke tingkat pixel 100%, bahkan kalau di 200% masih banyak detail, maka dengan menggunakan metode crop itu seakan-akan kita menggunakan lensa tidak menggantikan lensa telefoto tentunya, tapi kan dengan ukuran segitu kecil ya, jadi bisa dapat detail ini. Nanti kita lihat ya gimana, langsung lanjut aja deh. Ya, bagaimanapun tapi sebenarnya posisi kaki harus dari awal nentuin ya. Kalau ini memang saya sadar kalau misalnya kondisi normal saya pasti lebih dekat lagi dari ini. Cuman karena memang ini kondisinya tidak normal, saya pakai ini untuk motret di kepala udah pokoknya ini di atas 50 deh. Pokoknya frame di atas 50 jadi ya udah apa konsekuensinya di setting adalah waktu itu saya rubah jadi 1,7 karena saya mau kepisah sama background gitu. Betul. Dan di 75 mm kalau kita crop cukup dekat itu kita di Q2 dan Q2 monokrom kita tetap dapat sekitar 7 megapiksel. Masih Ya. cukup banyak dan mengingat bahwa 7 megapikselnya kualitas dari pikselnya itu bukan abal-abal juga, kualitasnya sangat detail sekali. Jadi kalau istilahnya dicetak lebih besar juga bisa gitu loh. Bisa. And you know better than me about kode. Kalau detail-detail gitu Ence lebih tahu. Oke. Nah, ini frame yang bukan karena saya lagi pegang Q2 monokrom, tapi ini benar-benar jujur. Ini frame ini membuat saya sangat-sangat terkejut loh. Buat teman-teman yang dulu suka post-processing pakai Photoshop, saya kurang pandai pakai Photoshop, tapi beberapa teman saya suka pakai Photoshop dan suka pakai efek silver effect. Apa ya itu namanya? Nik Silver FX Pro ya? Nik ya benar, Nik Silver FX. Ini di frame ini kok saya ngerasa begitu ya? Padahal ini SOC loh. SOC? Ini SOC nih. Kayaknya ini memang... Cropnya mungkin 75 lebih kali. Iya. Kayaknya Q2 monokrom kalau ketemu tekstur kayak gini dengan cahaya yang berbeda-beda, ada yang gelap, terang, shade of shadow, dia tuh kayak saya lihat dari foto-foto teman-teman itu kayaknya nyambung banget, smooth banget. Beda dengan color yang mungkin ada demosaicing proses, kadang-kadang tuh nggak terlalu smooth. Kalau yang ini saya lihat kan smooth sekali ya, dan itu bikin kaget. Kadang-kadang makanya kalau pakai warna kadang-kadang perlu software untuk sedikit manipulasi dia supaya lebih smooth atau gimana lah ya. Tapi kalau Q2 monokrom kita bisa dapat langsung apa yang kita mau mungkin ya untuk yang yang hitam tuh nggak hitam gitu, nggak kehilangan detail, yang terang juga nggak kehilangan detail gitu. Dan kalau warna kan zone kayaknya ada gitu isinya. Iya, saya sangat impress sama foto yang beberapa yang tadi dan yang ini karena kayak jadi teringat bahwa fotografer BW Salgado misalnya tentang workers ya. Jadi kebetulan ini pas banget mengingatkan ya nostalgia. Jadi keren. Lengkap dia punya gradasinya. Ini mana ya? Nah ini juga detailingnya ya. Nah ini kayak gini-gini nih. Detailnya nah masih. Ini yang mungkin 200 lebih kali ini, 200 mili lebih. Ini hasil crop-cropan kalau teman-teman yang tahu ke di Muara Baru, tahu spot ini, tahu berapa jauhnya pilar-pilar ini dari posisi kita motret. Jauh sekali. Bentar. Nah, ini orang itu tuh duduk di situ tuh. Agak ke sebelah kanan sih. Bayangin itu di crop sampai segini tuh masih oke banget gitu. Iya. Nah, lagi kalau ini sebenarnya 28, mungkin 35 kali ya. Saya crop dikit sini. Di bawahnya masih kelihatan. Nah, ini yang saya bilang nih, shading-nya semuanya halus banget. Halus banget ya. Itu kekuatan dari sensor yang monokrom sebenarnya. Yang sulit didapat kadang-kadang dengan warna. Ya. Iya. Nggak patah dia, nggak patah-patah. Gitu. Betul. Okay. Nah, ini juga nih.
Ini di Muara Baru juga. Gradasi abu-abu dari awannya itu meskipun mendung tapi sangat Iya. jelas dan kaya ya semua. Nice. Mungkin kalau beberapa bulan lagi saya pegang monokrom ini settingnya akan berubah sih. Jadi lagi mata BW, mata color beda. Bisa jadi si apa namanya setting kamera BW dan setting kamera color untuk masing-masing teman-teman juga akan beda gitu. Karena workflow-nya jadi ya kayak tadi saya kasih contoh. Normally saya pakai speed priority, tapi di BW ini saya pakai aperture priority awalnya yang end up dengan baru beberapa jam aja langsung saya rubah tuh. Bukan aperture priority lagi, tapi aperture dan speed priority dua-duanya dipakai. Jadi aperture-nya dikunci, speed-nya juga dikunci. Baru beberapa jam udah berubah begitu. Terus udah belakang-belakang metering juga udah nggak pakai spot lagi. Oke. Nah, ini ISO di atas 10.000 ini. Ini kondisinya bukan di tengah laut, ini ada di geladak, ada di bawah kanopi. Jadi ini adalah workshop perbaikan kapal. Nah, ini kapal yang mungkin mau dibetulin atau nggak tahu gimana, tapi ada di situ. All shadow. Kalau di mata telanjang semuanya adalah shadow. Cuman meteringnya memang saya ambil ke titik yang paling gelap. Ini pindah lagi ke spot nih. Pas lagi ini pindah spot. Iya, spot. Pindah ke spot titik yang paling gelap. Udah gitu exposure value-nya naikin sampai mentok. Jadilah begini. Iya. Ini ISO-nya di atas 10.000 nih for sure. ISO-nya tinggi. Ya, sebenarnya kan apa yang kita lihat nggak seperti ini kan. Jadi ini sebenarnya gelap ya. Jadi perahunya gelap total, tapi dengan meteringnya sengaja membiarkan yang highlight jadi terang banget, tapi dapat detail itu jadi semacam foto yang semacam lukisan jadinya, lebih simplify kan. Langitnya segala macam jadi nggak ada detail. Jadi pusat perhatian tetap ke sini. Tapi yang saya mau komentarin adalah ya biasanya kalau benda-benda yang maksudnya perahu yang backlight seperti itu kan kalau kita foto kalau pakai bukan Q2 monokrom dia cuma blok abu-abunya itu sama. Sedangkan kalau ini kan masih ada detail terang gelapnya. Sebenarnya yang harus di-highlight bukan itu sih, Cek. Harus di-highlight ISO-nya. ISO-nya juga kan. Jadi kalau misalnya mendung, masih halus dan bagian shadow-nya bisa dapat detail yang seperti ini sih. Maksudnya biasanya kalau bagian shadow ngeblok gitu biasanya kalau kita terangin atau apa juga ya dia flat gitu. Jadi menunjukkan memang dynamic range sama ininya tinggi. Jadi itu yang membuat banyak orang penasaran tanya saya kenapa harus ada kamera hitam putih. Jadi karena ini. Ya. Terus ini ya ini juga senang sih saya. Ini terus terang senang. Setuju nih open wide. Ini open ya. Jadi sebenarnya ya saya juga pengen sharing ya. Teman-teman bahwa kalau yang Leica Q itu memang kekuatannya di f1,7 dan 28 mm. Dengan 28 mm kita bisa showcase lingkungan tempat dia bekerja dan kita juga bisa memisahkan subjek dari belakangnya. Itu yang harus kita sering pakai ya, seperti Peter Carbe kan sering bilang kalau Leica lens itu kalau bisa kalian nggak perlu stop down untuk dapat performance. Jadi ya ternyata benar ya 1,7 di sini. Kalau saya lihat orangnya sangat tajam, sangat terpisah dengan background-nya. Mungkin tapi hati-hati juga jangan ngandelin 1,7-nya untuk misahin background dari foreground ya. Tetap foreground sama background matters gitu. Jadi ya 1,7-nya automatically akan ngerubah foto lebih berdimensi sih. Tapi kalau kita bisa ngebantu itu dengan memilih foreground yang tepat dengan di tempat background yang tepat juga itu mungkin efeknya lebih dahsyat lagi sih. Ya, yep. Setuju. Itu sih kayaknya udah nih. Oh ini satu lagi nih. Masih ada. Nah ini cerita dikit soal frame ini. Ini frame
rata-rata frame yang tadi frame-frame yang nunggu, jadi frame-frame yang sebenarnya saya punya kesempatan untuk berpikir settingnya seperti apa, atau komposisinya seperti apa. Kebanyakan foto-foto yang tadi itu begitu. Nah, frame ini agak beda. Frame ini saya lagi ngutak-ngutik kamera dalam posisi tidak siap, tiba-tiba ada orang ini, jadi saya langsung lari, ngerubah kamera pakai intuisi aja, langsung foto. Nah, kenapa saya selalu suka Q? Kenapa? Karena saya dengan mudah bisa merubah dari autofocus ke manual fokus dan sebaliknya. Saya juga pakai M. Ketika pakai M, ya itu lagi. Kamera yang kita pakai akan nentuin setting yang kita pakai kan. Kalau kita pakai M, kalau saya pakai M, biasanya M pakai misalnya 35, yang apa ya, bagian tangan saya yang paling sensitif itu jari tengah tangan kiri, karena itu paling sering gerak ngerubahin fokus. Jadi ibaratnya belajar sensitif di jari tengah tangan kiri, merubah fokus segala macam. Nah, karena memang terbiasa untuk double working dengan autofocus dan manual fokus itu, yang pas lagi ini nih kondisinya lagi autofocus nih tadinya nih, lagi ngotak-ngotik ada orang ini datang, seperti Q yang lain tinggal pencet, tinggal putar gitu. Saya kira-kira udah kebayang lah, putar dikit langsung ketemu infinity. Oke. Frame yang nggak ditunggu ya, frame yang dadakan. Menarik. Saya juga baru mau tanya sebenarnya tentang perbedaan pengalaman pakai Leica Q dengan M ya. Tapi sudah dijawab ya tadi. Enaknya ya Q2 monochrome ini punya autofocus, jadi segala sesuatunya jadi lebih simple, bisa lebih cepat. Tapi suatu saat misalnya kita malah merasa manual fokus itu lebih cepat, mendapatkan misalnya kejadian yang seperti tadi, tiba-tiba ngelihat ada sesuatu ini dan mau cepat untuk mengubah ke infinity, mau fokus ke jarak jauh, itu tinggal pencet tombol yang di lensanya Q, terus putar sedikit dia jadi manual fokus, langsung ke infinity, jebret, langsung tajam yang latar belakangnya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi itu lebih cepat dari misalnya mindahin kotak fokus dari satu tempat ke itu kan lumayan lama ya, atau kita mesti touchscreen dulu. Kalau ini pakai jari, jadi dia bisa dibilang the best of both world. Tapi kalau teman-teman tanya mungkin karena Leica juga punya Leica M monochrome, nah itu tergantung lagi teman-teman pendekatannya sukanya seperti apa, dan Leica M monochrome juga udah tersedia juga kan, M10 monochrome. Kalau teman-teman punya banyak lensa M, ya mungkin suka ganti lensa, itu Leica M monochrome memiliki keunggulan di sana. Tapi kalau teman-teman memang pengen sesuatu yang kalian bawa praktis, bisa autofocus, bisa manual fokusnya juga asik, dan ukurannya juga karena paket, dan lensanya juga kualitasnya sangat tajam, punya OIS dan segala macam, itu jadi menarik sekali kamera ini untuk monokrom ya, teman-teman suka monokrom. Itu dia kenapa Q tuh apapun itu punya logic yang menyenangkan sekali, karena itu manual fokus dan autofokusnya kita bisa berubah kapanpun gitu. Logic itu yang sebenarnya ngegabungin antara kamera modern gitu ya dengan rangefinder. Itu yang kenapa Q itu sebenarnya sih lengkap banget ya. Kalau tanya Jacqueline, kamera apa yang paling disukai? Saya sukai, jawabannya udah cuma satu. Oke, bagi teman-teman gimana? Ada pertanyaan atau tentang Leica Q ini, dan mungkin untuk topik kita foto hitam putih, silakan boleh tanya langsung, misalnya lebih praktis. Kalau misalnya ketik-ketik juga kadang-kadang repot ya, mungkin bisa unmute ya, terus kemudian langsung nanya aja bagi teman-teman ya. So maybe there's a question, and unmute yourself and then ask Ruben directly about our topic. Daya tahan baterai, Robert. Ya. Baterainya Q2M itu sama dengan baterainya SL. Dugaan ya, sangat menduga bahwa
di Q2M dia akan lebih irit daripada di SL. Mungkin tidak seirit kalau baterai itu ditaruh di M. Baterainya kan gede tuh. Mungkin nggak seirit kalau ditaruh di M, tapi dia pasti lebih irit daripada SL. Nah, untuk perbandingan aja, kemarin ini motret hampir 500 frame, baterai masih belum nol. Oke. Ya, karena baterainya SL, jadi gede punya. Jadi intinya teman-teman kalau banding dengan Leica Q atau M10 pasti lebih long lasting sih kalau baterainya. Terus ada yang nanya, Pak Edi, nanyanya kecepatan autofocus Q2 monokrom bagaimana waktu motretnya? Sama seperti Q2 sebelumnya sih sebenarnya kalau kecepatan autofokusnya sih nggak perlu nunggu nggak misalnya? One of bukan one of the fastest kayaknya. Mungkin the fast kamera yang untuk zaman sekarang ya. Kayaknya itu paling cepat deh. Autofocus paling cepat sesudah manual fokus. Yang biasa dipakai itu yang kotak ya, field gitu, terus sudah itu langsung difokus ke ini. Jadi memang sangat cepat teman-teman. Kayaknya Q tuh kalau misalnya dites sempat waktu itu ngeliat di mana ada yang orang yang bikin rating tes Q tuh ada di atas terus kok. Itu nggak pernah keluar dari 3 besar autofocus tercepat. Nah itu masih Q ya, Q1 ya. Begitu Q2 kan dia tambah cepat lagi. Iya. Di Q2 dia prosesornya lebih bagus dan kemudian juga di Q2 bisa lebih banyak objek tracking. Ini udah hujan lagi. Dia bisa objek tracking, artinya dia face detection atau objek dikotakin nanti orangnya. Tapi kalau saya biasanya ya tradisionalis pakai yang kotak kecil gitu, terus objeknya di mana langsung pencet langsung jepret biasanya. Memang tidak perlu nunggu lagi ya, benar ya. Jadi kotak kecil gitu itu sangat cepat. Kalau misalnya single shoot itu sangat cepat. Dan kalau continuous tracking dia juga udah bisa di Q2. Jadi misalnya mungkin mau foto anak atau orang lari itu bisa object tracking kalau mau pakai itu juga bisa di Q2. Oke, tapi kalau nggak salah si Q2 monokrom itu tidak memiliki continuous tracking kalau nggak salah, karena dia nggak ada warnanya, jadi dia adanya object tracking aja, object tracking. Tapi itu sangat cepat sekali, biasanya kita langsung kita mau fokus langsung fokus, misalnya subjek bergerak langsung seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Perbedaan hasil BW di M9 dengan Q2 mono apa saja? Nah, ini menarik. Sebenarnya salah satu yang mau saya tanyain juga sih, karakter dari BW-nya ini. Karena orang rata-rata kan di Leica kita tahu sendiri, semuanya membandingkannya nanti ke legend-nya Leica yang M9. Maksudnya kenapa? Karena M9 itu mungkin mirip dengan film gitu. Jadi kalau yang Q2 monokrom ini bagaimana pas nyobainnya gitu? Ini si Steph nanyain antara dua pacar mana yang lebih cantik. Dua-duanya pacar itu soalnya. M9 itu one of the best camera for me karena dia punya warna tuh kayak warna aslinya dia itu kayak si Kodachrome. Itu dia kenapa saya jatuh cinta sama M9 dengan sensor yang korosif. I don't care, nggak mau ganti. Maunya biarin aja korosif tapi ya pakai itu aja. Udah lama nggak dipakai sih sebenarnya. Tapi itu ngebandingin M9 sama Q2 susah ngebandinginnya karena M9 kuat sekali di warna dan nggak pernah ibaratnya haram hukumnya bikin M9 jadi black and white. M9 itu bagusnya di color. Aduh, kalau dibikin black and white sayang amat. Q2 monokrom ya black and white, jadi bandinginnya susah. Oke, menarik. Jadi kalau saya boleh tambahin, memang kalau misalnya yang Q2 monokrom ini, yang sensor baru ini, dia punya dynamic range yang sangat tinggi. Jadi dia punya zona
abu-abunya lebih banyak. Dan kalau di M9 itu karena dynamic range-nya lebih kecil, malah dia lebih kontras. Jadi kalau kita lihat tuh hitam putihnya lebih pekat. Jadi hitam terus putih gitu. Jadi itu justru kadang-kadang diminati. Tapi karena teknologi berkembang, itu sebenarnya kelemahan karena waktu zaman dulu tidak bisa mengambil dynamic range yang begitu tinggi. Jadi shade of gray itu sedikit. Tapi fotonya kelihatannya kontras tinggi. Jadi lebih kontras, warnanya juga kontras. Nah, sekarang kan sudah beda. Jadi katanya sampai 15 stop range apa segala macam. Nah, itu memang menjadikan itu menjadi berbeda ya, sedikit berbeda dari segi ini. Tapi kalau dari technical ya tentunya yang Q2 monochrome yang baru-baru ini jelas lebih bagus secara teknikal. Jadi kalau misalnya pengen M9 look, menurut saya sih ya, jadi bisa shoot dengan kamera modern yang Q2 monochrome ini. Kalau sering high contrast, tinggal di post processingnya dikontrasin aja. Yang penting kita sudah dapat shade of gray-nya itu. Nah, jadi gitu. Jadi black and white itu bukan hanya black and white. Jadi banyak orang salah paham bahwa black and white itu ya fotonya harus kalau hitam dan putih, jangan ada gray-nya gitu loh, jangan ada abu-abunya. Menurut saya sih bukan kayak gitu. Makanya sebenarnya Leica sendiri juga sudah pintar sekali, dia tidak memberikan nama misalnya Leica Q2 black and white, dia memberikan nama Leica Q2 monochrome. Monochrome itu kan artinya juga termasuk gray ya, bukan hitam putih saja. Dan gray-nya justru saya lihat di foto-foto Ruben ini justru meyakinkan, bahkan di keadaan shadow yang backlight tetap dapat gray yang nuansanya berbeda. Itu yang kalau teman-teman suka itu, ini cocok untuk menangkap shade of green gitu. Ya, oke. Okay. Mario nanya tuh mending BW atau ya. Color. Nah, Mario MVP ya, keren nih. Nggak akan menang sih, Mar. Tetap kalau benar-benar apalagi buat orang-orang yang purist BW dan orang-orang yang sudah mahir sekali berpikir dan memotret dan punya mata BW, nggak akan menang. Nggak akan ada yang menangin kamera yang bisa langsung BW. Karena memang ya contohnya inilah frame. Ya, saya pikir secara teknis kan kita dapat 2 stop lebih bagus, terus kemudian ISO-nya dibandingkan dengan yang warna juga dapat kurang lebih 2 stop lebih. Dan saya perhatiin juga kalau warna, kalau ISO-nya tinggi kan mulai muncul chroma noise. Jadi bukan hanya bintik-bintik, tapi ada bercak-bercak warna yang magenta hijau yang BW sama aja begitu juga. Gak berantakan. Nah, terus kemudian ada bending, ada kayak garis-garis gitu. Nah, kalau di yang Q2 monochrome ini sepertinya nggak ada ya, atau sangat minimal ya, paling bintik-bintik doang kan, nggak ada bercak. Nggak tahu kalau di atas 20.000 ya, tapi kalau 11.000 aja sih nggak ada masalah sih. Ya, jadi saya pikir itu keunggulan dari monochrome sensor sih, karena dia justru nggak ada chroma noise, nggak ada bending semacam itu. Mungkin bendingnya ada kalau 100.000, jadi di ISO yang paling tinggi, ya mungkin jarang sekali pakai kalau kecuali for the sake of review. Kadang-kadang orang review ya dia harus coba ISO-nya ya sampai 100.000. Kemarin lupa nyoba ISO tinggi-tinggi. Lupa. Iya, itu kayak for the sake of it. Tapi kalau kita kan fotografer di lapangan ya kalau nggak perlu ngapain dipaksain sampai setinggi itu gitu kan. Jadi itu saya pikir seperti itu sih. Ya. M9 color-nya amazing. Jadi sangat kuat emang. Apakah dari Gun Basuki, apakah dengan manual atau autofocus ya? Jadi tadi udah dijelasin ada 2 ininya. Manual oke, autofocus oke. Yang paling penting kamu cepat bereaksinya aja yang mana sih? Okay. Beberapa orang yang tangannya udah sangat lincah gitu, dia bisa mindahin, dan dia sebenarnya bukan tangannya lincah, dia punya bisa ngebayangin jarak kamera ke subjek berapa, dan dia bisa, oh ya ini 2 meter, jadi dia bisa ngerubah dengan cepat di jarinya untuk focusing. Ya itu mungkin manual fokus akan lebih cepat. Iya, kalau sangat berpengalaman, jam terbang lah kalau dia udah terbiasa. Oke, paling gitu aja ya, soalnya udah gak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan komentar kita atau bincang-bincang kita bisa bermanfaat ya tentang topik kali ini, street photography, dan
juga produk baru kita ya, Leica Q2 monochrome yang tentunya teman-teman penasaran ini ya, kamera satu-satunya yang membuat kamera dengan sensor monokrom yang bisa autofocus. Ini Q2 monokrom ini satu-satunya kamera di dunia ini yang kalau teman-teman mau cari untuk ini. Oke, saya kembalikan ke mungkin Pak. Gimana? Buat Ibu Evi Herlina itu dekat rumahnya tuh banyak tempat motret black and white tuh. Kayaknya mesti coba. Cocok ya? Iya, cocok untuk Saya itu. motret ini kebanyakan dekat rumahnya Ibu Evi ini nih. Cuman Iya, Ibu iya. mungkin nggak ikut hunting. Boleh, teman-teman boleh silakan coba ya. Jadi Leica monokrom itu boleh dicoba. Di Leica sendiri ada 2 kamera monokrom, Leica M10 monokrom, dan yang terbaru dan yang paling praktis adalah Leica Q2 monokrom. Nah, itu cocok banget untuk mendampingi teman-teman untuk hunting street fotografi ataupun untuk dokumentasi keluarga dan sebagainya, atau bikin art ya. Karena seperti Ruben bilang tadi, karena fotografi black and white itu unreal, jadi itu lebih dekat ke art ya, jadi daripada dokumentasi biasa. Jadi lebih ke, kita bisa explore abstraknya seperti Pak Jerry sudah menunjukin bahwa dia motret plant ya di rumah, tumbuhan itu bisa jadi abstrak art gitu loh. Itu menarik kalau dicetak besar, juga menarik bagi yang teman-teman suka tekstur, street fotografi itu seperti Ruben bisa, bahkan seperti Roni Jakaria keliling jalan-jalan Jakarta untuk mengekspresikan, menceritakan denyut Jakarta, itu juga kita sudah bahas minggu lalu juga.